Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara padat karya ini saya nyatakan dibuka. Tadi seizin Pak Budi dan Pak Tato, dan semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Jadi hari ini saya bersama Ibu Novi dari Komisi 5 DPR RI bersama Pak Bupati dan juga dari DPR Provinsi, termasuk juga DPR Cilacap, termasuk ada juga dari Polres dan juga Kodim. Hari ini membuka kegiatan program padat karya di Terminal Cilacap. Program padat karya ini yang dari Dijen Perhubungan Darat saya punya anggaran sekitar 42 miliar seluruh Indonesia. Dan itu kita gunakan memang untuk kepentingan masyarakat yang unskill. Jadi mereka tidak punya kemampuan untuk katakan tukang dan sebagainya, tapi kemudian hanya bersih-bersih, kemudian motong rumput, ngecat dan sebagainya, nyapu dan sebagainya. Dan kenapa sampai ada program ini? Ini adalah memang Pak Presiden pada kondisi saat sekarang ini mendorong kepada semua kementerian atau pemerintah untuk bisa menggunakan anggarannya untuk langsung tersalurkan kepada masyarakat yang memang terdampak dengan COVID-19. Jadi hari ini juga saya akan rapat dengan Pak Menteri, beliau akan melihat seberapa jauh yang sudah kita lakukan, karena memang ada waktu 2 bulan sampai dengan 2020 ini. Kita harapkan 20 miliar anggaran saya bisa terserap kembali untuk seluruh program padat karya di seluruh Indonesia. Dan ini saya datang untuk yang beberapa terminal, termasuk kemarin di Jawa Barat saya juga ada program padat karya juga di Dermaga juga. Jadi harapannya mungkin yang disampaikan Pak Presiden bisa tersalurkan, mudah-mudahan ini akan membantu meringankan beban masyarakat, terutama untuk menghidupkan aspek ekonomi masyarakat yang terdampak karena COVID-19. Kemudian dalam kesempatan ini saya juga tadi menerima aspirasi lewat Bu Novi dan juga Pak Bupati, mungkin nanti kehadiran saya dari Dirjen Perhubungan Darat untuk meningkatkan aksesibilitas dan juga konektivitas, termasuk juga untuk meningkatkan aspek keselamatan di Kabupaten Cilacap. Mudah-mudahan nanti Pak Ibu Novi akan menyampaikan kepada saya dan Pak Bupati, sehingga apa yang bisa saya bantu, insya Allah tahun 2021 kita akan coba bantu sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada di kita. Demikian, Bu Novi. Kalau untuk yang di sini sekitar 250 orang, jadi pekerjaan satu hari itu biasanya dibayar oleh kita sekitar 100.000. Nah, tergantung dengan pekerjaan ini bisa berapa hari, bisa 2 hari, bisa 3 hari. Tapi kalau di sini ada pekerjaan pembangunan fisik, biasanya lama itu. Nah, karena memang ini nggak ada pembangunan fisik, mungkin hanya pemeliharaan saja. Ada ngecat, ada nyapu, bersih-bersih gitu. Per orang bisa terima 100.000 per hari. Saya secara mewakili anggota Dewan dan masyarakat Kabupaten Cilacap menyampaikan apresiasi yang tinggi dan mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Perhubungan dalam hal ini hari ini dengan Pak Budi Dirjen Darat, bahwa acara padat karya ini ya harapannya berlanjut sehingga bisa mendukung dan mensupport serta menyentuh masyarakat yang di level bawah gitu ya, terutama ya bapak dan ibu-ibunya. Dan kemudian aspirasi-aspirasi yang lain yang mungkin kemarin belum bisa direalisasikan, nanti melalui koordinasi kita bisa disampaikan sehingga ke depan bisa lebih banyak lagi aspirasi dan usulan serta kebutuhan Kabupaten Cilacap yang bisa direalisasikan dari Kementerian Perhubungan, terutama dari Dirjen Darat. Itu ucapannya. Terima kasih. Gimana Pak? Sedikit. Jadi gini, saya pertama ucapkan terima kasih Pak Dirjen, juga Bu Novi selaku anggota DPR RI dari Komisi 5, perhatiannya ke Cilacap. Jadi banyak, pertama tadi udah kita saksikan ya, penyerahan bagaimana padat karya untuk membantu mereka yang masyarakat bawah ini, untuk padat karya ini. Jadi mereka untuk apa sih? Meningkatkan ungkit ekonomi, jangan ketergantungan pada pemerintah, tapi bisa bekerja. Tadi yang telah dibantu oleh Pak Dirjen untuk bekerja sesuai dengan yang tidak punya skill tapi bisa bekerja, ya. Oke. Cukup ya. Terima kasih ya semuanya media. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan
Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, marilah kita simak bersama sambutan ucapan selamat datang dari Bupati Cilacap yang kami hormati Bapak Tato Suwarto Pamuji. Kepada Bapak waktu dan tempat dipersilakan. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Budi Setiadi, Dirjen Perhubungan Darat dari Kementerian Perhubungan, selamat datang di Cilacap. Ini asli Banyumas, asli Purwokerto. Terima kasih. Yang terhormat anggota DPR Republik Indonesia Komisi 5, Ibu Novi Wijayanti. Juga yang terhormat anggota DPR di Provinsi Jawa Tengah, juga anggota DPRD Kabupaten Cilacap, rekan-rekan Forkominda, Pak Kapolres atau mewakili, Pak Dandim atau yang mewakili, para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbahagia sekali hari ini kita kedatangan saudara kita Pak Budi. Ini Cilacap. Cilacap adalah kabupaten terluas di Jawa Tengah, penduduknya terbanyak di Jawa Tengah, heterogen, agama apa saja ada, etnis apa saja ada pelabuhan, ada bandara, ada laut, ada semuanya ada di Cilacap. Jadi Cilacap itu sentralnya Pulau Jawa. Jadi kalau mau bangun Indonesia ingin maju itu bangunlah Cilacap. Tapi kalau Cilacap ingin maju bangun desanya. Dari sinilah bangga bangun desa Cilacap ini. Jadi kita dalam situasi COVID pandemi 19 ini awalnya dari masalah kesehatan, tapi ini menjadi masalah ekonomi. Hampir semuanya terganggu, kebudayaan, juga pendidikan, keagamaan, semua terganggu. Tapi kita tidak boleh menyerah, kita lawan ini. Jadi pertama yang membuat perda untuk penindakan COVID ini di Jawa Tengah ini Cilacap, 2 Banyumas, ini baru di sini. Maka untuk apa kita tekan terus COVID di sini?
Tapi walaupun itu kita tetap kegiatan ekonomi harus tetap jalan, khusus di mana-mana kita harus ini tidak ada berhenti, jangan sampai ekonomi berhenti, dan juga kegiatan-kegiatan pendidikan pun kita bukan hanya daring, tapi juga sudah mulai bagaimana untuk mengevaluasi daring ini seberapa jauh, dan juga kita sering ini sekarang operasi sampai ke pasar kemana saja. Tapi ada satu sekarang klaster baru, yaitu di Majenang, di sana di pondok pesantren, tapi ini semuanya udah turun dan sekarang sudah terdeteksi, jadi udah mulai turun. Mudah-mudahan sampai zero di Kabupaten Cilacap. Bapak, perlu kami laporkan, sampaikan, saya memang yang butuh sekarang bagaimana BRT itu dari Toya sampai ke Purwokerto, ke Banyumas, biar nanti bisa lancar di sini Banyumas, dari Toya dari Cilacap ke Banyumas. Terus juga saya terima kasih ini dikasih oleh Menteri Perhubungan, terminal ini terminal yang sangat baik dan luar biasa. Dan juga nanti kita bisa kegiatan-kegiatan lain yang mungkin saya mau minta langsung kepada Bu Novi. Ini karena Bu Novi di Komisi 5 saya mau banyak hubungan ini Pak Hadis nanti minta yang termasuk besok saya lagi usahakan, saya udah ketemu dengan bos Lion Air bahwa penerbangan Jakarta Cilacap ini Lion udah siap Bu Novi, tinggal kita minta slot kepada Bandara Halim saja. Nanti Kadis atau saya nanti bisa menghadap Bu Novi lah di Jakarta untuk diantar ke Pak Menteri. Kalau Pak Menteri nggak bisa, nanti Pak Budi yang nampingi. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih, selamat datang di Cilacap. Mudah-mudahan ini kehadiran Pak Budi di sini akan membawa Cilacap lebih baik lagi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang saya hormati Pak Bupati Kabupaten Cilacap, Pak Tato. Yang saya hormati Bu Novita. Terima kasih Bu Novi. Saya hadir di sini memang kemarin koordinasi Bu Novi mengharapkan Pak saya bisa hadir di Cilacap di dapilnya beliau Pak. Jadi ini acara ini memang adalah aspirasi Bu Novi. Dan Pak Tato sebetulnya Bu Novi banyak memperjuangkan aspirasi Cilacap sampai dengan Banyumas Pak. Namun keterbatasan anggaran sama prioritas saya memang belum semuanya dipenuhi. Mohon maaf Bu Novi ya. Saya tahu persis Bu Novi ini kalau di ruang sidang tuh Pak, pasti bicaranya Cilacap, Purwokerto, yang satu lagi Bu Lasmi kalau nggak Kebumen, Purbalingga nggak terus. Saya kadang-kadang juga nyampaikan Bu Novi ajuin lagi, karena saya juga orang Banyumas juga Pak Bupati. Yang saya hormati yang melalui Pak Kapolres dan Pak Dadi, Forkopimda, kemudian saya hormati pula dari Pak anggota DPRD Jawa Tengah dan juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cilacap. Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati dan saya banggakan, terutama Bapak Ibu yang nanti akan melaksanakan program padat karya. Kabarnya pripun Bu? Saya mboten. Bapaknya pripun Pak? Saya apik lah. Yang penting orang kena corona pakai. Pak Bupati mau cerita nasi kena corona. Nah, makanya di sini kemarin saya diwanti-wanti sama Bu Novi, Pak jaga 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan kemudian mencuci tangan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pak Bupati dengan Forkopimda, jadi kami di sini, kehadiran kami adalah dalam rangka kegiatan program padat karya. Dan Pak Menteri Perhubungan menyampaikan bahwa dalam rangka kegiatan program padat karya, kami memang harus menjalankan di semua provinsi. Kami untuk yang berhubungan darat itu ada 33 provinsi, kita laksanakan semuanya. Kemudian juga ada sekitar 250 kabupaten kota, juga termasuk sekitar 400-an desa Pak di Indonesia.
Anggaran saya untuk program padat karya sampai dengan 46 miliar seluruh Indonesia, dan hari ini juga Pak Menteri akan mengecek saya Pak di jam 11, beliau akan minta rapat saya untuk bagaimana pelaksanaan program padat karya di Indonesia, termasuk hari ini saya di Cilacap saya akan laporkan Pak Menteri Perhubungan. Kemudian Bapak sekalian, terutama yang nanti yang akan melaksanakan program padat karya dari aspirasi Ibu Novita dan juga Kaukus Perempuan Parlemen ya. Jadi Bu Novita ini salah satu anggota DPR yang perempuan yang memang diminta oleh pemerintah dan juga DPR untuk memberdayakan perempuan. Tepuk tangan untuk Bu Novita. Jadi saya kira sangat bagus sekali, dan saya kira programnya Bu Novita untuk perempuan termasuk di DPR Komisi 5, Pak Buati bisa gabung sama kita Pak. Saya tadi nyampaikan sama Pak Buati apa kebutuhan sini barangkali. Saya kira apa yang disampaikan Bu Novita memang belum semuanya Pak, termasuk tadi saya juga agak lapor dulu sama Bu Novita daripada nanti disampaikan. Saya akan memperjuangkan PJU di Jalan Rinjani Pak, Jalan Rinjani. Tapi tadi saya minta kepada Kepala BPTD Jateng, kalau bisa tahun ini ternyata mungkin karena anggaran area nanti awal tahun depan akan kita siapkan. Kemudian di luar itu Pak Buati, saya kira masih ada aspirasi yang lain, bisa PJU juga. Saya lihat kalau saya dari Majenang Pak ya, Majenang sampai ke Ciamis, itu kan pas yang di jalan-jalan tikungan, pas itu kan juga masih gelap. Monggo silakan kalau nanti sampaikan sama Bu Novita, bikin surat ke saya insya Allah. Ya betul Bapak sekalian, saya sebetulnya sering ke Cilacap gitu, tapi cuman turun di bandara langsung ke Purwokerto gitu. Jadi saya tidak begitu, saya juga baru ke Terminal Cilacap ini, saya juga mohon maaf selama berapa tahun saya baru ke Terminal Cilacap ini. Dan kebetulan Cilacap ini sebetulnya kalau saya lihat terminalnya Pak Bupati cukup bagus Pak, cukup bagus dibanding dengan beberapa terminal yang lain. Namun demikian di tahun 2020 ini saya diminta Pak Menteri Perhubungan untuk membangun beberapa prasarana terminal yang ada di Indonesia sekitar 125 Pak. Tapi untuk yang tipe A Pak. Jadi kalau tadi Pak Bupati bicara yang Majenang, mungkin mohon maaf itu mungkin tipe B barangkali ya. Tipe B berarti dari provinsi. Kemudian selain itu Pak Bupati, jadi apa yang sedang kita lakukan ini adalah untuk menjalankan apa yang menjadi amanat Pak Presiden, supaya dengan kondisi COVID seperti ini anggaran pemerintah cepat bisa sampai tersalurkan kepada masyarakat sehingga ada kegiatan ekonomi untuk masyarakat. Makanya saya juga salut sama Bu Novita, kemarin nyampaikan saya, Pak kalau sebagian ibu-ibu, enggak apa-apa, ibu-ibu lebih senang saya, karena kalau bapak-bapaknya dikasih uang hari langsung kemudian masuk kantong dibeli rokok. Kalau ibu-ibu kan mungkin barangkali langsung dibelikan ke pasar, ke sayur dan sebagainya gitu. Saya kira lebih pas itu. Jadi nanti berikutnya juga ada program padat karya yang lain. Saya minta Kepala BPTD di Jateng ya kita lebih banyak libatkan perempuan, termasuk kemarin Bu Lasmi waktu di Purbalingga, Bobocari juga banyak ibu-ibunya daripada perempuannya gitu. Kemudian hal yang lain Pak Bupati dan juga kami memang diminta oleh Pak Menteri Perhubungan untuk meningkatkan aspek konektivitas dengan aksesibilitas. Namun demikian kami juga punya tanggung jawab terkait pembangunan bidang prasarana, baik itu terminal, baik itu jembatan timbang. Nah di Cilacap ada satu jembatan timbang dan itu juga nanti akan kita manfaatkan, sudah kita jalankan. Namun demikian akan kita kembangkan lebih lanjut. Mungkin Bu Novi belum tahu tuh Bu, Ibu bisa lihat jembatan timbangnya yang ke arah Majenang itu sebelah kanan. Ya tahu Bu ya, sebelah kanan jalan itu. Itu juga kondisinya kayaknya kurang begitu bagus. Nanti mungkin barangkali tahun depan kita coba bangun kembali. Kemudian selain itu juga Vaskes Pak Bupati. Saya nggak tahu bagaimana kondisi keselamatan di sini. Mungkin Ibu Indri bisa menyampaikan. Ada banyak, kalau banyak kecelakaan aspek apa? Kalau memang itu ketersediaan PJU kurang, kemudian guardrail, atau kemudian yang sudah saya kembangkan sekarang juga dengan menggunakan roller barrier, nanti kita siap untuk membantu untuk pemerintah daerah. Bapak sekalian, mudah-mudahan dengan kegiatan program padat karya yang ini kami bergandengan atau bergabung dengan Komisi 5 DPR di beberapa tempat, apa yang menjadi harapan Pak Presiden dan juga Pak Menteri Perhubungan, Pak Budi Karya Sumadi, untuk minimal mungkin membantulah aspek ekonomi Bapak Ibu sekalian, ini bisa sampai pesannya kepada Bapak Ibu sekalian. Dengan demikian kita semuanya juga harus memahami, dan sebetulnya yang sekarang sedang disuarakan di Jakarta menyangkut masalah Omnibus Law, saya tahu persis, saya ikut di dalam penyusunan itu, sebetulnya banyak aspek dari pemerintah yang untuk memperlancar, mempercepat, membantu para tenaga kerja.
Namun demikian banyak di antara kita yang mungkin terkena hoax, beritanya nggak jelas, kemudian salah memahami undang-undang itu. Tapi saya berterima kasih juga, saya dengar di wilayah sekitar Banyumas, Cilacap, Purbalingga nggak ada kegiatan masalah ini Pak ya, Omnibus Law nggak ada, tanggapannya nggak seperti di Jakarta. Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita untuk meningkatkan, mengefisiensikan dan mendukung terhadap investasi akan bisa berjalan dengan baik. Bapak sekalian, saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan, dan mudah-mudahan sekali lagi nanti untuk terminal ini Pak Bupati, saya akan coba lihat Pak, karena sekarang terminal kita sudah menggunakan skema konsep yang baru. Skemanya adalah bahwa terminal itu mixed use sekarang, jadi artinya kita akan memanfaatkan terminal ini tidak hanya untuk kepentingan terminal saja. Kalau kemudian ada investor yang berminat untuk bekerjasama dengan pemerintah untuk mengembangkan terminal, untuk dibangun mall, dibangun hotel, kami sangat terbuka. Saya sedang membangun satu terminal di Sukabumi dengan investasi 650 miliar. Di sana itu memang nanti ada dibangun mall dan juga ada dibangun hotel, termasuk juga untuk hunian. Kalau saya lihat terminal Cilacap ini di kota banget nih Pak Bupati, di kota banget. Nanti saya coba mungkin saya akan undang beberapa investor, kalau memang ada potensi di Cilacap yang bisa dikembangkan dengan memanfaatkan lahan di terminal ini, kita akan coba untuk kembangkan lebih lanjut. Saya kira itu saja. Sekali lagi saya terima kasih Bu Novita, saya terima kasih Pak Bupati dengan jajaran Forkopimda. Kegiatan ini sekali lagi memang adalah diinisiasi oleh Ibu Novita, jadi kita semua berterima kasih. Saya juga termasuk berterima kasih juga bisa ketemu Pak Bupati di sini. Kalau nggak ada acara ini saya juga nggak ketemu Pak Bupati Bu. Jadi Pak Bupati juga mungkin ada beberapa aspirasi Pak yang di luar aspirasinya berhubungan darat, saya akan sampaikan sama teman-teman saya dirjen yang lain Pak. Tadi kayak udara itu nanti bisa kami sampaikan, tapi kayaknya menurut saya lebih efektif lewat Komisi 5 Pak. Di dalam ruang itu kalau udah langsung Bu Novi atau Bu Lasmi menyampaikan, kayak Pak Menteri langsung cepat itu sampainya Pak itu. Gitu. Saya kira demikian, dan sekali lagi mudah-mudahan Cilacap ini akan semakin tambah baik, semakin tambah meningkat. Dan saya walaupun mungkin nggak ada permintaan Pak, kayaknya tiap tahun saya nggak tahu, tahun kemarin dapat bersekolah nggak Pak Kadisub? Dapat, nah Pak Bupati itu dapat bersekolah. Kalau tahun ini juga mau minta lagi, ya tinggal nyampaikan Bu Novi atau Bu Novi bisa. Saya tahun ini masih punya saya Pak, masih ada sekitar berapa ratus lagi gitu, tahun depan juga mungkin masih ada lagi. Demikian, dan kemudian yang disampaikan Pak Bupati terkait masalah by the service atau kemudian BRT yang Trans Semarang, saya akan coba upayakan karena besok saya juga akan MOU dengan Bupati Banyumas untuk trase atau untuk koridor dari Purwokerto sampai dengan Kroya. Dan tahun ini saya sudah punya by the service di 5 kota besar, masih gratis. Mudah-mudahan Purwokerto nanti termasuk juga di Cilacap akan kita koneksikan dengan BRT tadi. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Budi Setiadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati di sini Pak Dirjen dari Kementerian, mewakili Pak Budi dan pastinya mewakili Pak Jokowi ya Pak Budi ya. Yang saya hormati, tepuk tangan. Kemudian yang saya hormati di sini saudara saya Pak Bupati yang gagah dewek, ya, kacamatanya larang banget. Kacamatanya ini mereknya udah bukan merek Majenang ya Pak Bupati ya. Tapi dibuka kelihatannya nggak bisa ngelihat matanya nih. Nggak bisa melihat sorot matanya ini Pak Bupati ngelihat ke atas sama ke bawah ini. Bahaya nanti terpikir ngelihat ke muka ternyata ngelihat ke samping ada cewek cantik gitu ya. Kemudian yang saya hormati di sini ada Forkompimda, ada juga ada anggota Dewan Provinsi Pak David. Kemudian ada Wakil Ketua Dewan, di sini ada Bu Pur dan anggota Dewan Pak Yatno. Kemudian ada Pak Tulus di Sub Cilacap. Kemudian ada yang mewakili Kapolres. Salam untuk Pak Dery, Bu Indri. Bu Indri ini sama dengan Pak Budi,
asli Kabupaten Banyumas. Jadi nyonge-nyonge juga ya Bu ya. Kemudian yang saya hormati di sini yang mewakili Pak Wahyu dari Kodim ya, dari Dandim, Pak Wahyu, Pak Dery, kemudian Pak Bambang dan Lanal itu teman-teman saya karena umurnya sama saya. Malah Kapolres lebih muda dari saya. Saya dulu melihat Kapolres kayaknya waktu SMA, ini Kapolres sekarang malah lebih muda dari saya. Kemudian yang saya hormati seluruhnya yang hadir di sini, mungkin ada camat dan semuanya dari kementerian dan seluruhnya yang di sini tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Kepriwe kabare Bapak Ibu? Apik Mbak? Pak Budi tadi tanyanya bukan kepriwe, kepriben apa kepiye gitu ya. Padahal Banyumas Cilacap itu pertanyaannya kepriwe, kepriwe kabare gitu ya. Ya, alhamdulillah pada siang hari ini, pagi menjelang siang, kita insya Allah yang hadir di sini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Allahumma amin. Di sini juga hadir mungkin Kabalai di bawahnya Pak Budi yang dulu ada Pak Pras. Jadi Pak Budi, Pak Pras ini bareng sama saya waktu saya Dewan Provinsi. Saya Dewan Provinsi dari 2004 sama 2009. Dan kebetulan saya Komisi C itu membidangi pendapatan dari perhubungan. Jadi yang namanya jembatan timbang itu 17 kalau nggak salah di Jawa Tengah itu saya hafal. Dulu pendapatannya, kemudian ada undang-undang nomor 28 kalau nggak salah itu tentang lalu lintas, itu juga kebetulan ada di komisi saya. Jadi kalau tadi Pak Budi menyampaikan itu yang di Wanarja kurang layak, ya alhamdulillah sekali dengan kehadiran Pak Budi di sini, Pak Jenderal ini Jenderal Polisi bisa membawa kebaikan dan keberkahan untuk Kabupaten Cilacap. Amin. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Pak Tato, Pak Bupati karena dadakan kemarin diundang saya acara beberapa saat kemarin dengan kereta api juga di Kroya dan Jeruk Legi. Kemudian ini ada terminal tipe A, di mana saya lihat terminalnya tadi Pak Budi sampaikan di tengah kota, dan saya mendengarkan juga tadi ada prospek yang indah gitu ya di Kabupaten Cilacap, di mana Pak Budi bisa mengajak investor-investor ke Cilacap. Walaupun Pak Budi orang Banyumas, tidak berarti mikir kena Banyumas tok kayak gitu ya Pak ya. Kenapa Pak Budi saya tarik ke Cilacap? Kemudian kenapa Pak Tato dan Pak Tulus diundang juga supaya ada sinergitas gitu ya. Jadi ada nyambung apa yang dimiliki oleh kementerian, di mana dalam hal ini adalah pemerintah dan dibahas oleh DPR dengan DPR Komisi 5, tetapi bisa sampai merata di Indonesia dan khususnya di Banyumas dan Cilacap. Jadi tadi yang saya sampaikan bahwa kenapa saya minta-minta gitu, minta-minta karena Pak Budi ini kan Dirjen Darat, ngurusi bukan hanya kabupatennya aja, tetapi 34 provinsi, di mana kabupatennya banyak sekali. Otomatis kalau anggota dewan dari Komisi 5 ada 53, dan kemudian salah satunya saya ini tidak menarik-narik Pak Budi ke sini, ya kayaknya nggak ke sini ya Pak Budi ya, nggak ketemu sama Pak Tato gitu. Jadi aspirasi yang sering saya membawa kunjungan Komisi 5 ke bandara dengan tujuan supaya landasan bisa diperpanjang gitu Pak Budi dan Pak Tato. Tetapi ternyata menurut Pak Menteri itu, dulu juga Pak Budi, karena Pak Menteri kan sudah 2 periode, Pak Budi menyampaikan, dan Dirjen Darat, Dirjen Udara yang dulu itu menyampaikan kepada saya bahwa di sini ada pabrik cerobong yang ya asapnya itu melebihi, sehingga itu membuat
kendala untuk membuat perpanjangan landasan di Bandara Tunggul Wulung. Saya sudah bawa sampai ada yang serangan jantung anggota Dewan itu Pak Budi dari PDI Perjuangan karena saking kepingin memperjuangkan di Kabupaten Cilacap. Sehingga alhamdulillah pertemuan ini bisa terjadi dan tadi Pak Budi menyampaikan ya saya beserta Pak Bupati dan masyarakat Kabupaten Cilacap pastinya mengucapkan terima kasih sekali yang sebesar-besarnya. Berarti orang sia-sia Pak Budi ditarik-tarik ke Kabupaten Cilacap, besok ke Banyumas dengan Pak Husen dan Mas Dewo. Kemudian juga banyak sekali juga masukan di terminal ini Pak. Tadi saya ngelihat protokol kesehatannya juga sudah dilaksanakan. Semoga tidak hanya pada saat acara tetapi juga hari-hari biasanya, karena nyawa itu nomor satu, kenyamanan, keamanan, tapi keselamatan nyawa itu untuk saya adalah prioritas dan nomor satu. Sehingga kesehatan itu dalam kondisi corona sangat penting. Saya tadi lihat ada cuci tangan, cek suhu, itu sudah sangat luar biasa. Saya harap itu akan terus berlanjut. Kemudian saya juga berapa kali rapat selalu minta kepada dirjen-dirjen baik darat, udara, laut, kereta api ada cek untuk bawa narkoba Pak Budi. Jangan sampai mereka nggak bisa lewat udara terus lewat bus gitu. Kemudian juga ini usulan-usulan juga disampaikan, sudah disampaikan pada saat rapat, tetapi di sini juga disampaikan. Kemudian tadi Gadril, saya dulu kunjungan bersama Pak Dirjen yang lama itu Pak Pandu ya Pak ya. Dulu saya ke Spanyol bahas Gadril. Jadi memang Gadril diperlukan sekali di mana tikungan-tikungan tajam itu banyak di kelokan-kelokan di Kabupaten Cilacap menuju Bandung dan lain sebagainya. Kemudian kalau jembatan timbang itu ada konsep yang baru, kalau nggak salah ada ondol ya Pak ya. Ya WIM atau ondol kan ya, itu yang paling baru. Jadi ya saya berharap sekali itu bisa direalisasikan secepatnya. Dan juga bantuan bus-bus untuk kabupaten dan untuk pondok pesantren dan lain sebagainya juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Budi, serta banyak usulan seperti lampu jalan. Lampu jalan Pak Budi baru akan bantu Jalan Rinjani ya Pak ya. Dan kebetulan di situ rumahnya Bu Kasat Lantas, katanya kalau malam medeni Bu gitu. Jadi saya usulkan kepada Pak Budi, ini juniornya Pak Budi. Kemudian di Kabupaten Cilacap Pak Tato tadi sampaikan bahwa terluas sehingga banyak sekali titik-titik yang membutuhkan lampu penerangan jalan. Jadi dari ujung Daya Luhur, Wanarja Majenang, kemudian Patimuan, Kroya, Nusa Wungu itu banyak sekali dan juga Banyumas. Pastinya nanti usulan akan saya kasih tertulis kepada Pak Budi dan dalam hal ini minta untuk bisa diprioritaskan karena kita bermitra, jadi saya mendukung Pak Budi sebagai di Kementerian Perhubungan dan Pak Budi juga support kita untuk realisasikan bantuan-bantuan yang diharapkan oleh masyarakat. Pada hari ini kedatangan Pak Budi diacarakan seperti judul di sini, padat karya. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Budi dan Pak Budi Menteri, ini double sih Pak Budinya. Pak Menterinya Pak Budi, Pak Dirjennya Pak Budi, kita doakan aja Pak Budi wongnya dewekin jadi menteri gitu ya. Iya. Udah pengusaha dirjen mas, pokoknya kayak gue lah ya, yang ngerti dewek kayak gitu ya. Pokoknya kita doakan meningkat, tetapi jangan lupakan wongnya dewek di Kabupaten Banyumas dan Cilacap. Kemudian padat karya ini adalah komitmen kita bersama. Pada saat rapat di Komisi 5, Pak Menteri dan Pak Dirjen serta Komisi 5 meminta dalam kondisi COVID-19 ini, Corona, bahwa banyak perekonomian yang melemah. Jadi dengan acara padat karya ini dengan anggaran yang tidak sedikit, insya Allah sangat bermanfaat Pak Budi, dan harapannya ini seperti saya sampaikan kemarin pada saat acara kereta api dan lain sebagainya, juga dari kelautan akan mengadakan acara bahwa ini bisa membantu geliat ekonomi masyarakat di bawah. Jadi membuka lapangan pekerjaan,
terutama tadi ada tulisan Kaukus Parlemen Perempuan. Saya menjadi berada di Kaukus Parlemen Perempuan di sini adalah komitmen juga antara pemerintah dan DPR, di mana jumlah perempuan yang banyak, yang sering mandan ngomel-ngomel ya, belanjanya kurang gitu ya Bu ya. Ini padat karya dimaksimalkan dan prosentasenya dibanyakan untuk kaum perempuan, di mana mensupport kehidupan dan perekonomian yang ada di level bawah. Jadi saya bilang APBN anggaran nasional ini, saya selalu sampaikan berpikirnya besar, berpikirnya makro, tapi tolong jangan melupakan yang level di bawah. Gitu ya Pak Budi, ini mungkin bisa disampaikan juga. Kalau pada saat rapat ngantrinya banyak 53, kita rapat bisa dari pagi sampai malam, dan ini tambahan-tambahan masukan dari kami yang ada di Dapil, sehingga melalui Pak Budi Dirjen bisa disampaikan kepada Pak Budi Karya dan Pak Jokowi bahwa padat karya ini sangat bermanfaat untuk masyarakat di bawah dan meningkatkan perekonomian sesuai dengan program dan tujuan dari pemerintah. Itu Pak Budi, dan terima kasih atas kehadiran Pak Budi, Pak Bupati dan semuanya yang semua bersinergi di sini. Semoga pertemuan ini membawa manfaat yang besar untuk Kabupaten Cilacap serta langsung bisa dirasakan oleh masyarakat di bawah. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara padat karya ini saya nyatakan dibuka. Tadi seizin Pak Budi dan Pak Tato, dan semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan secara simbolis perlengkapan padat karya oleh Bapak Budi Setiadi. Penyerahan secara simbolis perlengkapan padat karya oleh Ibu Novita Wijayanti didampingi oleh Bapak Budi Setiadi dan Bapak Tato Suwarto Pamuji. Serta yang ikut menyerahkan DPRD Provinsi dan Kabupaten, penyerahan ikut menyerahkan secara simbolis. Setelah penyerahan secara simbolis, selanjutnya adalah foto bersama Bapak Budi Setiadi
dan Ibu Novita diikuti dengan peserta lainnya. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagai ucapan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk kesuksesan terselenggaranya acara kita pada pagi hari ini, marilah kita sedang berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Toyimin. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalina wal akhirina yang kulli tabaraka man syatatan sahabi Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yafi ni'amah wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha wa ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min ahwali wal ahwal wa taqbilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'il syai'at wa tarfa'una biha min ala darajat wa tuballighuna biha aqsal khayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fil rizqina wa tawbatan qabla al-mautina wa rahmatan indal mautina wa maghfiratan ba'dal mautina. Allahumma hawwin alaina ya Allah bi syakaratil mautina wa nazata minna wal afwa indal hisab. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaabal rizqi wa ni'amah wa abwaabal tawsiqah wa abwaabal salamatal afiyah wa abwaabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah wa dirfa'na bihaqqil qur'anil azim wa nabiyyikal karim syarrad dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Toyimin yang telah membacakan doa pada pagi hari ini.